Nah ini kan gini, Mas Muji. Kalau orang menyebutnya nama apa ya istilahnya, itu kan Pesarian Dalem Paranata Mataram. Nah, di umumnya sebagai makam raja-raja Imogiri. Tapi kan jadi apa ya? Jadi salah kaprah. Dikira makam raja-raja Imogiri, dikira Imogiri itu ada rajanya. Oh, ya jadi harus kita Ya. kita kaji ulang ya ini kita. Ya. Semampu kita harus memberi pengertian kepada ya mungkin yang belum begitu tahu sih. Ya. Tapi kan orang nggak tahu kan Jadi nanti akan ya ada teman saya kan bilang berarti dulu itu Imogiri kerajaan Pak Win. Enggak, itu makam karena nama itu makam raja-raja Imogiri. Terkesan Imogiri itu merupakan kerajaan. Jadi barangkali tulisan yang di ini ada kaitannya mungkin pemahaman yang tulisannya di depan itu mungkin perlu ada revisi ya mungkin loh barangkali ya memungkinkan. Nanti kita gimana lah biar Imogiri itu biar jelas lebih anu ya. Ya. Tidak terjadi rasa khusus. Nah, terus kita mau kemana ini? Jadi yang kita janjikan, kita dulu pernah ngomong di Lawang Salah. Pintu lah. Oh iya. Pintu. Bahasanya Jawa Lawang ya. Lawang. Posisinya di mana ini? Nah ini. Maaf. Nah ini. Jadi fungsi dari selain untuk mungkin untuk pembuangan yang tidak terpakai mungkin sampah atau mungkin ada yang di dalam itu apa istilahnya yang dibuang itu apa saja Pak? Nah ini sebelum jauh kita bicara mengenai itu, awal mulanya menurut ini juga menurut ya para abdi dalem lah. Saya juga informasinya dari abdi dalem. Jadi abdi dalem itu kan tutur lah istilahnya dari tutur ya? Cerita tutur. Jadi kalau di dalam buku memang nggak ada ya. Jadi turun temurun tutur. Nah maka dikatakan saat itu juga tanya mengapa dikatakan Lawang Salah. Saya juga saat itu juga membayangkan salah itu berarti ada kesalahan. Ternyata tidak. Jadi pintu Pesarian Dalem atau makam ini kan semuanya menghadap ke selatan. Oh iya. Semuanya menghadap selatan, tidak ada yang menghadap ke utara. Nah salah satu sekian pintu jumlahnya, entah berapa jumlahnya saya nggak hafal. Itu ada pintu yang menghadap ke utara. Nah pintu yang ke utara itu langsung dinamakan Lawang Salah. Memang ada cerita Lawang Salah itu hubungannya juga dengan kesalahan. Artinya kesalahan itu hal-hal yang nggak baik, nggak baik. Contohnya Pak? Nah dulu kan pernah Pak Muji mendengar dari simbah-simbah makam Sinuwun susunan Prabu Hanyokrokusumo itu kan sangat luar biasa. Ini karomahnya sangat luar biasa sehingga menurut cerita itu makhluk yang ada di atas itu pasti jatuh. Iya, burung ya. Jatuh. Pesawat pun jatuh sehingga sampai sekarang pun pesawat pun juga ada peta transportasi lewat angkasa itu dilewati, tidak melewati atas. Nah burung-burung juga seperti itu mesti jatuh, apa-apa jatuh, sehingga banyak sekali bangkai-bangkai burung itu bertebaran di atas ini, karena di sini masih hutan alami, masih hutan sehingga burung-burung banyak. Namanya burung kan nggak tahu, tapi pasti bertengger di beteng itu atau jatuh, itu di atas jatuh, berapa jatuh jadi bangkai. Singkat cerita ada abdi dalem misalnya sinten asmanipun. Nah saat itu menurut tadi cerita itu adalah Kiai Slamet. Oh iya. Kiai Slamet sebetulnya ada di situ. Menurut itu ada nisan Kiai Slamet. Seorang abdi dalem untuk mengurusi makam yang saat itu
juga tidak sembarangan abdi dalem. Dia juga katakanlah orang yang linuweh atau sakti Dan dipercaya ya. dipercaya. Abdi dalem yang menjaga makam saat itu bukan sembarang abdi dalem. Punya kekuatan Iya. dan punya kesaktian Iya, juga karena ya. makam ini memang benar-benar saat itu berkaromah. Nah, setelah itu merasa kan sama istrinya merasa setiap hari itu hanya membersihkan kotoran-kotoran bangkai-bangkai binatang. Sebelum ada pintu ini membersihkan itu pasti dibawa ke selatan. Jadi muter Wah, kejauhan sekarang ya. bayangkan aja kalau di sini makam di sini sampai ke Gapura yang Sri Manganti ya Nah, itu. capek ya mungkin. Capek itu. Karena Berapa itu nggak berapa? efektif ya. Nah, iya toh, bawa barang di bawah bangkai, turun di sana, baru turun aja naik sudah ada Sudah bangkai. capek ya toh. Kiai Slamet itu mohon petunjuk dengan ya tentunya minta petunjuk pada Tuhan, pada Allah dan juga yang semari di sini. Nah, satu mengutarakan apa ya keluh kesahnya abdi dalem setiap hari cuma istilahnya membersihkan bangkai-bangkai. Nah, mohon diberikan jalan keluar lah. Minta izin dalam rangka untuk menjaga lingkungan kebersihan, biar tidak membuangnya tidak terlalu jauh. Dibuatkan akan membuat pintu untuk pintu membuang kotoran-kotoran itu, limbah-limbah itu. Buatlah ini, diizinkan ini. Dan langsung ke Nah, tebing itu tebing ya, ya. tentunya kalau ada kotoran-kotoran, limbah-limbah itu tidak ke sana, tidak capek. Ya, langsung di sini bawa ke sana. Nah, ini Pak Uji. Ya, sekarang tebing yang dulu untuk membuang itu Ada. dinamakan apa ya? Nah, karena dulu juga sing membuang karena Kiai Slamet itu juga kalau di sini pangirit lah. Kalau sekarang pangirit ataupun pimpinan lah. Ya. Nah, yang membuang kan bukan Kiai Slamet, Iya. anak buahnya. Buahnya. Ya, nah kalimatnya ini kotoran-kotoran ini buat yang istilahnya tempat yang pas. Nek dalam bahasa Jawa buangen neng sisih kiwa. Nah ini makam ini tadi ini makam ini berarti sebelah kiri. Sing kiwa buaan neng sing kiwa itu dibuang di sebelah kiri bangunan. Nah, itu namanya terus kok ada desa yang berkaitan Ya, dengan lah itu. namanya apa? Sampai sekarang sebagai namanya adalah Sengkowo. Oh, Dari buan sing kiwa. mungkin tidak ada yang selain di sini nggak ada ya Nggak desa ada. Sengkowotong gitu. Nah, pada waktu itu menurut tutur tadi setiap saat ada kegiatan membuang kotoran seresah ini di acara nih, ada acara. Oh, pakai anu Ya, ada pakai doa-doa. tata cara ya. Ya, tata cara. Oh, Sebab bukan dari sini juga. berambung-berambung itu ya. Dari sini. Jadi semuanya para peziarah atau para mesti setiap saat akan membuang kotoran ini itu diacarani. Diacarani ya. Oh. Bukan mengada-ada karena apa? Kita membuang ini diartikan membuang hal-hal yang negatif. Ya. Nah, artinya seperti simbolisasi kotoran. Oh. Tapi mohon maaf, mengapa nanti kalau Pak Muji mempertanyakan mengapa sekarang tidak ada? Karena saat itu dianggap oleh saudara kita bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ya kalau sekarang dihubungkan dengan bi'ah, musyrik gitu. Tapi tujuan utama bukan itu, adalah karena apa yang dibuang biar masyarakat tahu yang membuang. Nah, yang tidak dipakai dan itu Nah, mungkin hal negatif ya. nah, ingat bahwa nenek moyang kita itu masih percaya dengan adanya simbol-simbol. Ya, itu harus. Mungkin saat ini yang baru fenomenal itu membuang sampah itu jadi satu bentuk kegelisahan juga. Waktu itu juga sudah ada ya. Sudah ada. Saat itu sudah penanaman mengenai sekarang rame-rame TPA. Nah, itu. Saat itu sudah ada aturan yang di makam itu abdi dalem sudah membuang
makam juga tidak sembarangan, limbah-limbah juga sembarangan, diatur. Diperhitungkan ya. Udah hanya kita sekarang aja rame-rame ribut-ribut. Karena kasusnya beda. Sekarang kan banyak sampah plastiknya. Dulu kan cuma daun-daun, mungkin bangkai-bangkai. Ya, seperti dulu itu sudah ada persapan, dibuat persapan, dimasukkan di situ. Di sini juga ada ya? Ada. Sudah diperhitungkan. Dulu ada di sumur-sumur itu. Tapi kan terus karena perkembangan dianggap itu musik tadi. Jadi sekarang sudah ada pemilahan. Dulu sudah ada memilah. Ya, ini bunga disingkir. Ya namanya orang banyak dong rebutan pemilahan itu. Dulu sudah dipilah-pilah seperti ini dimasukkan di dalam sumur. Nah, sumur itu ya juga setiap penuh diambil. Tapi saat itu diambil untuk rabok. Jadi kompos itu. Nah, pengambilan kompos juga melalui tradisi, terus dibawa ke sawah itu untuk kegiatan sawah pupuk jadi buat tradisi simbol. Dulu pernah Pak Muji, orang beramai-ramai mencari kayu ini, diambil kayunya untuk perbuatan yang nggak baik. Saya tidak senang dengan Pak Muji. Nanti saya kasih tempat duduknya atau tempat tidurnya, saya kasih salah satu kayu ininya ya, sesetan itu. Iya, ini kan bekas. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kita memberikan penjelasan tidak ada. Sekarang Lawang Salah itu sebagai situs lah, situs peninggalan bukti. Waktu itu ada sejarahnya yang artinya tadi lingkungan tadi. Terjadinya ini bukan tapi karena untuk kebersihan juga ya intinya. Ya, itu Pak Puji. Jadi saya kira pertemuan pada hari ini kita dalam membahas Lawang Salah. Nanti di satu ini ada tempatnya adalah di Pesarian Dalem Paranata Mataram, atau pada umumnya yang disebut makam Raja-Raja Imogiri. Nah, sekarang kalau saya cocok makam Raja-Raja Mataram di Imogiri. Imogiri cuma tempatnya. Dari kerajaannya bukan di Imogiri. Mungkin ada yang salah pengertian, salah paham gitu. Iya, dikira Imogiri ada rajanya. Ada kerajaan sendiri maksudnya. Nanti kalau bicara Imogiri nanti waktu yang lain nanti kita bicara Imogiri yang sangat luar biasa kalau bicara Imogiri. Sekarang yang Lawang Salah aja ini dari segi tuntunan dan tatanan sampai dengan etika sopan santun ada ini pendek itu karena ada tuntunannya Subosito harus nunduk harus menunduk penghormatan, bukan karena penghormatan atau mensakralkan itu bukan, tapi penghormatan nilai-nilai yang ada atau esensi mengenai pengabdian seorang abdi dalem pada kawula, pada rajanya. Itu bukan rajanya itu masih sugeng, penghormatannya sampai meninggal pun masih dihormati. Nah, itulah jadi penanaman nilai-nilai atau esensi penghormatan terhadap leluhur, terhadap pimpinannya itu sampai dalam bentuk pintu aja ya. Sekarang kan enggak. Pak meninggal ya sudah. Pak Muji jelele camat. Waktu masih penewu, saya mundur-mundur, tapi sudah enggak jabat penewu sudah. Tapi kalau Blegos enggak langsung enggak sudah enggak jadi penewu, enggak jadi bupati. Enggak ada kekuatan apa. Nah, tapi kalau nilai namanya kawulo dan ngawulo itu jadi satu ya seperti ini. Harus penghormatan itu juga sampai saat ini sampai ratusan tahun masih ada penghormatan. Itu Pak Muji kiranya. Terima kasih. Nanti kita masih banyak hal-hal yang masih bisa kita sampaikan ya Pak Fit. Monggo nanti kita ambil hikmahnya, bukan mengambil yang sisi negatifnya. Ini saya baru lihat hari ini penjelasan dari Pak Fit. Makasih Pak Fit sudah. Terima kasih. Besok ketemu lagi. Acaranya besok masih tetap di sini aja. Kita gali. Itu hari kita menuju melanjutkan lanjutkan.